Balik lagi di Abang Sudah TV dan kita masih di musik, ngobrolin soal musik. Musik, ngobrolin soal musik. Masih sama gua tentunya, dan yes, gimana kabar lu semua hari ini? Semoga sehat dan berkah selalu buat lu yang nonton video di channel ini gitu guys ya. So, jadi hari ini Ngusik masih akan membahas tentang Linkin Park, karena band ini memang lagi happening, karena Februari besok di 2025 ini mereka akan melaksanakan perform di Jakarta ya guys ya. So, jadi ikutin terus infonya. Tapi sebelum itu, bagi yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara gimana? Cukup simpel, cukup lu like, komen, subscribe. Jangan lupa di share. Kita bangun channel ini bisa lebih berkembang di kemudian hari nanti. Yes, Linkin Park. Siapa sih yang gak tahu Linkin Park? Band yang udah jelas-jelas banyak banget gue bahas di channel ini gitu kan. Videonya banyak banget gue bahas karena memang se-happening itu Linkin Park. Mulai dari pergantian vokalis sampai intriks di dalamnya yang gue bilang amat sangat menarik untuk dibahas dan kalian simak. So, jadi hari ini sesuai dengan judul thumbnail yang udah lo lihat, hari ini gue pengen ngebahas tentang Mike Shinoda akui sempat ingin didepak dari Linkin Park. Nanti kita akan bahas itu, kita langsung ke infonya. Let's go! Peran besar Mike Shinoda dalam kesuksesan Linkin Park tak terbantahkan hingga saat ini. Namun di balik itu, ia rupanya pernah hampir didepak dari Linkin Park. Fakta tersebut disampaikan langsung oleh musisi dan rapper asal Amerika itu saat jadi tamu di Mythical Kitchen's Last Meals. Ia membongkar jika Linkin Park sempat akan berjalan tanpa dirinya. Kejadian itu berlangsung saat mereka menggarap album Hybrid Theory. Label tempat mereka bernaung sempat tak menyukai materi album di Hybrid Theory tersebut, sehingga mendorong Mike untuk mundur dari band. Saat Anda masih muda dan baru di sebuah label, mereka berusaha keras untuk menjual rekaman. Mereka ingin mendapatkan hal yang sedang menjadi hits di kala itu. Kenang Mike Shinoda mengutip Loudwire di 8 Januari kemarin. Dalam proses pembuatan Hybrid Theory, mereka tidak mendengarnya. Saya tidak dapat menjelaskannya. Kami yakin bahwa itu materi yang bagus. Yang lebih penting, kami merasa seperti inilah kami di rekaman album tersebut. Tambahnya Mike Shinoda. Udah gitu, mereka mendatangi Chester Bennington dan menyuruhnya sendirian ke studio dan berkata, "Lihat kawan, ini semua tentangmu. Kau bintangnya di sini. Mari kita bangun proyek ini sesuai denganmu. Karena apa yang kalian buat, kami tidak mengerti." Lanjutnya dari pembahasan Mike Shinoda. Chester langsung kembali ke para member dan mengatakan apa yang baru saja ia dengar. Sebagai member baru, ia sudah bisa memastikan loyalitas terhadap Linkin Park itu sendiri. Chester langsung beralih dari percakapan itu kembali ke kami dan berkata, "Ini yang baru saja terjadi," dan kami seperti, "Oh tidak, terima kasih sudah memberitahu kami. Apa yang kamu katakan kepada mereka?" Chester pun menjawab, "Saya menyuruh mereka pergi dan persetan dengan mereka," ujar Mike mengenang Chester Bennington. Went to Chester like on got him alone in the studio, and they were like, "Look man, this is all about you. You're the star here. Like let's just build this project around you, because what you guys are making, and like we don't get it." Manchester had come into the band. He told us, he went immediately from that conversation back to us and said, "This is what just happened." And we were like, "Oh no, like, well, thanks for telling us." Yeah. You know, what did you tell them? He's like, "I told them to go themselves. Eat it."
Wah, gokil lah. Jadi Chester tuh loyalty sekali terhadap bandnya ya. Lanjut. Hal yang terlihat seperti kendala itu pun justru jadi perekat antara member Linkin Park di kala itu. Mereka bisa punya satu pikiran dan berusaha memberi yang terbaik untuk Linkin Park. Sisanya, waktu telah menjawab. Linkin Park jadi satu band new metal tersukses dengan koleksi hitsnya. Dan kini mereka memulai sesuatu yang baru dengan Emily Armstrong di garda terdepan, tanpa melupakan jasa Chester Bennington yang selalu mereka hargai. Wah, gokil ya. Jadi emang balik lagi gini sih, mungkin kita bahas sedikit ya. Di kala itu mungkin labelnya yang menaungi ingin merekrut Linkin Park untuk rilis album Habit Theory ya, mungkin merasa new metal yang dicampur rap itu mungkin aneh ya, karena yang udah kita bahas tadi juga di sini mungkin pihak produsernya ya mungkin bilang ya udah Chester aja bintangnya dan harus mengesampingkan Mike Shinoda. Jadi Mike Shinoda udah buang aja mungkin gitu. Jadi gue cuman butuh suara clean sama scream lu aja, rapnya dibuang. Tapi nggak bisa gitu men. Jadi kayak kalau nggak ada rapnya tuh Linkin Park tuh menurut gue nggak kayak Linkin Park nggak sih? Jadi kayak kagak menarik menurut gue cuy. Jadi mungkin alasan Chester bilang ya udahlah, persetan dengan itu. Gue nggak mau denger, ya udah mungkin bisanya nggak diterima, ya udah gue cari label lain, mungkin kayak gitu kali. Jadinya Chester ambil langkah yang gue bilang amat sangat berani, karena biasanya orang jika ditawarkan label besar ya di Amerika, wah udahlah gue langsung sikat aja. Ini ternyata enggak ya, loyalty-nya dia terlihat banget. Soalnya Chester di kala itu di album Habit Theory itu masih terbilang newbie ya, atau masih baru masuk member kalau nggak salah sih ya gitu. Mungkin kalau misalnya ada yang lebih tahu bisa menjelaskan secara rincinya di bawah gitu kan. Kalau nggak salah kayak begitu, dia member baru di album Habit Theory itu, dan ya udah dia lebih loyalty aja ke band. Kita laku bareng, nggak laku juga bareng, kasar kata gitu. Jadi kebersamaan itu penting men. Soalnya yang gue lihat di Linkin Park itu hampir seperti family ya, business and family. Karena balik lagi gue bilang band itu ada dua kemungkinan, bisnis sama family. Tapi kalau orang yang udah membahasnya tentang bisnis banget, itu udah gue bahas ya, itu kayak Slipknot mungkin kalau bandnya di Indonesia kayak siapa ya gitu, gue nggak bahas di sini gitu kayaknya. Intinya gue ngeband ya karena bisnis, bukan karena family. Tapi banyak juga kok band yang di Indonesia ataupun di luar sana yang tetap ya kayak Linkin Park ini, kita ngeband ya family gitu. Makanya kayak si Rob Borden gitu, terus sampai keluar itu mungkin karena wah keluarga gue udah hilang satu digantikan dengan yang lain, gue nggak bisa terima gitu. Makanya ya mungkin doi cabut karena ya keluarga gue tuh ya cuman ini, kalau ditambahin yang lain dia mungkin nggak bisa terima. Mungkin karena terlalu deket banget sama personilnya yang lain, terutama Chester mungkinnya. Jadi ya mungkin seperti itulah. Jadi Rob gak bisa gabung lagi di Linkin Park gitu kan. Ya karena dengan kejadian seperti ini, gue bilang malah mempererat Linkin Park ya. Kayak contohnya, lu lihat aja sih, kalau misalnya memang di kala itu Chester selaku member baru mengiyakan, ya udahlah gue jadi gue starnya dan gue jadi vokal utamanya dan tidak menggunakan Mike Shinoda, gue rasa bakal hancur. Karena written song Linkin Park itu hampir hit singlenya tuh dipegang sama Mike Shinoda sama Mr. Han ya. Jadi lagu-lagu bagus, hit single bagus, itu banyak dibuat sama dua tangan ini gitu. Jadi kalau misalnya cuman Chester doang, mungkin Chester punya story yang bagus untuk digarap menjadi lirik dan lagu, tapi tanpa campur tangannya Mr. Han sama Mike Shinoda, gue rasa nggak akan bisa jadi bagus. Karena yang gue baca single-single Linkin Park itu kebanyakan dibuat sama mereka ya. Karena Mr. Han sama si Mike ini, wah chemistry-nya keren banget men. Dan gitu Chester juga chemistry-nya untuk lagu yang diciptakan sama Mike Shinoda dan si Mr. Han ini juga dapet banget sih. Karena memang kadang-kadang Chester yang punya curhatan cerita dibikinlah sama Mike Shinoda, digarap musiknya sama Mr. Han, dan oke, keren banget men. Jadi chemistry-nya dapet banget. Dan mungkin sekarang yang meneruskannya ya ada Emily Armstrong ya, yang udah sering kita bahas di sini, bakal jadi the next-nya, penggantinya, bukan pengganti sih, menggantikan posisinya aja untuk Chester B ya, karena memang Chester B tidak bisa tergantikan men. Dan memang langkahnya Linkin Park di kala album Habit Theory itu perjuangannya memang keren banget. Kalau gua lihat video-video zaman dulunya, yo gila men,
panggungan kecil, gigs kecil juga dihajar aja sama mereka. Yang penting ya udah album Hybrid Theory banyak didengerin orang, dan memang dari nol banget, nggak band langsung netes langsung bisa boom gitu, nggak ada ceritanya kayak gitu men. Semua serba dari nol, dan emang Hybrid Theory jadi album yang menurut gue bagus, bahkan dirilis ulang, dan itu memang keren banget men. Hybrid Theory menurut gue terbaik sih, bahkan dulu gue sempet bela-belain nabung buat beli kaset zaman dulu ya, kasetnya Hybrid Theory gitu. Dan menurut gue keren banget sih men. Jadi lagu-lagunya itu wah keren banget, bahkan cover albumnya itu dijadiin tattoo ya buat Chester B yang di kaki kalau nggak salah. Dan itu juga udah gue bahas di konten gue, tonton dulu di sini. Gue ngebahas tentang tatonya Chester Bennington gitu kan, dan itu emang keren banget. Jadi album kesatria lagi megang panji bendera, terus sayapnya sayap capung ya kalau nggak salah. Wah itu keren banget sih. Cover yang sungguh fenomenal menurut gue, karena artnya sendiri keren banget dan isi lagu di dalamnya keren banget. Makanya dari info yang gue bahas hari ini menjelaskan bahwa Linkin Park segitu eratnya persahabatan mereka, bahkan member barunya pun Chester B nggak geming walaupun dibilang udah lu gue jadiin aja yang utama nih, gue jadiin vokal utamanya aja tanpa rapper lu gitu, tanpa Mike Shinoda. Menurut gue lu bisa lebih jaya, tapi dia dengan santai bilang persetan lah, ya udah gue tetap jalan sama band gue walaupun memang lu nggak bisa terima gue. Wah keren banget men. Applause gue buat Linkin Park, terutama Chester Bennington ya. Ya intinya keren sih menurut gue sih. Jadi gue pengen tahu opini kalian tentang album Hybrid Theory ya, karena ini menyangkut album Hybrid Theory ya. Awal mulanya album Hybrid Theory ya, bahkan si Mike sempet pengen didepak tuh, gila. Tulis pengalaman lu di bawah, gue pengen dengar gimana menurut kalian album Hybrid Theory ya, lagunya kayak gimana. Tulis kalau memang berkenan, please taruh komentar lu di bawah, gue pengen tahu. Jadi di sini bisa kelihatan nanti ya yang tahu Linkin Park sama yang enggak. Tapi kalau yang enggak, ya nggak mungkin nggak tahu juga Linkin Park ya. Tapi kalau yang nggak tahu wajib denger Linkin Park itu di platform manapun ada, di platform digital manapun ada Linkin Park. Jangan sampai nggak tahu ya guys ya. Soalnya nih band fenomenal banget, dan menurut gue amat sangat merugi kalau misalnya kalian nggak tahu gitu. Kalau bisa nonton konsernya Februari besok, infonya juga udah gue terterakan, tonton dulu di sini. Gitu, gue udah bikin 2 video tentang penjualan tiket Linkin Park, tonton dulu kalau memang belum gitu kan. Ya mungkin infonya sampai sini aja. Thank you banget yang udah nonton dari awal sampai terakhir video ini. Gue ngedongeng di sini, thank you banget. Karena infonya sungguh menarik, dan gue akan tetap bahas Linkin Park karena ada infonya, karena ini requestan terbanyak di channel gue ini ya. Nggak apa-apa ya. Jadi semoga nggak bosen juga yang nonton gitu kan. Dan selalu support channel ini dengan cara gimana? Cukup simpel, cukup lu like, comment, subscribe. Jangan lupa di share. Kita bangun channel ini bisa lebih berkembang di kemudian hari nanti. Kalau gua ada salah kata dan perbuatan di video ini, sorry, gue minta maaf. Kita ketemu di episode musik selanjutnya. Gua Leo pamit. See you in the next video. Bye-bye.